After Office Hours is back. Soalnya banyak banget yang nanya. Ya sebenarnya nggak banyak juga sih. Emang iya ada yang nanya ya? Ada yang nyariin sih kayaknya. Oh. Kita tuh udah berapa sih di Spotify ya? Berapa apanya nih? Berapa episode? Episodenya 47. 47 yang Tapi kan kontribusi lu nggak sebanyak itu. yang 47, kontribusi lu kan 2 kalau nggak salah. Terus habis itu yang dengerin tuh udah berapa ribu ya, Le? Yang dengerin kalau nggak salah udah 100.000. Udah 100.000 lebih. Terus Tapi yang dengerin gua 99.000. Yang dengerin lu 1.000. 1.000 itu juga akun buat gua. Apa sih, gua mau buka apa sih? Itu lu mau ya Diam aja. jadi buat yang sempet ada yang nanya ke DM gua gitu. Ini Oh, ada yang nanya ke DM. Ada. Soalnya kan biasanya kalau DM ke gua, bukan lu. iya, ini adalah beberapa, ada 2 apa 5. Oh, 2. Signifikan ya. Signifikan detail. Tuh, 100.000. Oh, 100.000 star. Oh, 100.000. Tapi listenersnya 25.000. 25.000 terus yang follow udah 4.300 loh. Gila loh. Thank you ya buat yang denger meskipun kita nggak jelas. Dan ini buat yang dengerin di Spotify, kita juga ada YouTube-nya nih sekarang. Yeah. Nanti kita kasih linknya deh di Instagram After Office Hours di bio-nya. Oke. Jadi gimana nih? Live update dulu lah. Ya itu kan katanya jelasin kenapa kita bikin YouTube dulu. Oh iya, jelasin. Sebenarnya ikut-ikutan. Gue sebenarnya nggak pengen loh bikin YouTube, kayak buat apa sih ada? Enggak, maksudnya gitu. biar lebih bervariasi aja kontennya. Tapi ini karena Cahyo yang minta gitu. Ya. Oke lah, yuk. Kita bikin sekarang YouTube. Siapa tahu Siapa kan? tahu kita collab-nya sama Gofar kan? Sama Gofar terus sama Magna. Iya, nggak apa-apa biar kita yang nyetingin kabel-kabelnya Gofar gitu, nggak apa-apa. Itu kan juga berkolaborasi Iya, jatuhnya itu kan? kolaborasi. Kolaborasi. Terus kelihatan banget sih Noel dari tadi nggak lihat kamera. Karena gue orangnya nggak suka sebenarnya di shoot tuh. Nggak suka. Mungkin ini proses membiasakan kali ya. Nggak suka dapat spotlight ya? Nggak suka cuy. Tapi dia lagi rame loh di Twitter loh. Ya itu kan ya apalah. Itu paling nanti abis itu unfollow. Lihat aja. Nah jadi selain kenapa kita pengen ada konten variasi, kita juga pengen nyoba nih ngelatih konsisten lagi karena kan gue sempet ngilang. Ya kan, nah, karena kan karena beranak pinak. Wah udah, pokoknya kalau udah punya anak ribet sih. Tapi bukan berarti nggak boleh punya anak. Maksudnya ribetnya tuh happy gitu ngurusin anak, ngeliat perkembangan. Emang lo happy? Happy lah. Ini kalau misalnya ini anaknya ngehe, ini kalau misalnya di audio doang gampang tuh gue ngeditnya tuh. Kalau misalnya udah ada visualnya gini ribet. Nah, lu selama pandemi, jadi kita udah 3 bulan ya? 2,5 bulanan lah ya? Nggak produksi bareng. Wah lama cuy, dari lu. Oh iya, terakhir Gino lahir. Iya, Gino lahir tuh Februari kan? Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Wow, 5 bulan. 5 bulan nggak produksi bareng. Ya gitulah, maksudnya tadi juga biasanya kita bikin talking points-nya lumayan detail apa segala macam. Cuman ini jadilah kita membiasakan diri buat bikin lagi lah gitu. Nah kalau misalnya udah 5 bulanan nih, kalau misalnya gue pribadi, gue tetap ngantor tapi WFH seperti yang waktu terakhir kita bahas. Yeah. Kalau misalnya WFH tuh nggak bisa semua orang melakukan. Ya kan kita sempat bahas itu kan. Betul. Nah kalau lu nih, karena kan lu bisnisnya di pendidikan, habis itu sekarang sekolah juga mostly lagi pada libur apa segala macam, ngaruh nggak kalau? Ke gue ngaruh, bukan karena sekolahnya libur ya, tapi karena ini gue lagi masuk periode yang les tuh biasanya dokter gigi. Oh gitu. Nah, dokter gigi tuh terkena kan, dampaknya adalah mereka nggak bisa praktek. Iya. Karena klinik gigi kan nggak boleh buka nih sekarang. Iya. Jadi mereka nggak bisa praktek, kayak otomatis cuan berkurang, ya gue pun cuan berkurang. Efeknya kalau juga ya? Gue kayaknya sih minus. Udah di level minus karena kemarin kan harus ngasih THR. Oh iya. Dan THR itu kan nggak kecil ya. Dan ada berapa dokter gitu, berapa guru ngasih THR sebenarnya cuma ke 4 tim. 4 orang tim gue. 4 orang tim lo. Cuman ke 4 orang tim gue, tapi kan ya tetap THR. Iya nominalnya kan kalau kerja di dunia. Gue nggak ngasihnya juga nggak cicil soalnya. Oh langsung? Ngasihnya langsung. Iya karena ada beberapa kantor tuh yang 20% dulu atau 50%, 50%, jadi beda-beda lah tiap orang. Ya betul. Nah jadi gue ngasih full, sedangkan sebenarnya profitnya nggak segede itu kan. Oke. Jadi lu nombokin? Iya. Pakai duit tabungan lo ya? Pakai duit tabungan. Tapi gue merasa ya so far tabungan gue aman sih jadi ya. Iya. Nah tapi selain dari aktivitas sehari-hari,
Lu juga sekarang lagi rajin bikin video-video konten-konten tentang matematika. Ini jadinya kayak lu interview gue ya? Iya lah, kan kita udah lama gak ketemu. Gue juga, kita sebelum ketek ini tuh udah gak ngobrol nih. Dari tadi datang gue beres-beres rumah lo kan. Brengsek thank you ya. Ini kan soalnya hari ini kan Go Live ini ya, tutup. Jadi iya. Terima kasih atas bantuannya. Sekitar berapa? 400 orang ya? Iya. 400 orang kena. Itu pegawainya apa partnernya? Gue gak tahu sih. Gak tahu lah, itulah pokoknya. Ya. Tadi lu nanya apa ya? Itu, video. Kenapa lu bikin video sih? Maksudnya ada gitu inisiatif gue bikin video. Daripada gue bikin video bokep kan. Lagi pula. Ya mendingan gue bikin video itulah. Iya. Lebih aman. Dan itu based on matematik semua ya? Nah, jadi kenapa gue bisa bikin video ini? Ini kan gue waktu itu udah pernah bilang ke lu juga kan. Kalau sebenarnya kenapa video itu pun bisa muncul gara-gara PSBB. Iya, pandemi terus karena, sampai ke PSBB. Karena PSBB, gue nggak tahu gue harus ngapain, gue mau ngapain di rumah, gue nggak punya pacar, gue di rumah sendiri. Itu kayak penting tuh, pesan tersendiri tuh. Gue nggak punya pacar, gue tinggal di rumah sendiri doang. Iya, dengan rumah segede gini. Orang tua gue jauh, iya kan, jadi ya. Nah, gue nggak tahu gue mau ngapain, terus kayak seperti yang gue ceritakan di video pun itu sama gitu ceritanya, bahwa jadi gue lihat Yoel. Adalah satu Instagramer sama Yoel upload fotonya dia, stories. Dia bilang, wah ini golden ratio. Nah, gue terpancing tuh. Wih, golden ratio tuh secara matematis ada juga. Sebenarnya ada bentuknya yang gue juga nggak bahas di video sih. Sebenarnya itu 1 plus akar 5 per berapa gitu. Ribet. Adalah pokoknya. Tapi golden ratio tuh sebenarnya itu secara matematis. Selain 1,618 di video ya. Gue tuh tadinya coba bikin stories. Awalnya gue cuma bikin stories, kayak lu pernah lihat lah gue bikin stories yang tulisan rapi gitu, kayak ala Mada. Tapi Mada kan made with stories ya. Gue made with Photoshop. Made-nya tapi MATH, made. Enggak lah anjir. Enggak, kalau Mada beneran di stories kan dibikin. Semuanya di stories. Kalau gue ya bikinnya di Photoshop. Ada made in Photoshop, upload in stories. Nah, tadinya gue mau bikin kayak gitu, sampai akhirnya gue berpikir kan, kayaknya kalau bikin video seru kali ya. Nah, gue biasa kan bikin video belajar tadinya pakai screen recording gitu. Akhirnya gue coba. Dan itu benar-benar pure iseng. Jadi kalau lu lihat emang si golden ratio itu kan yang video pertama kan tentang golden ratio. Nah, yang golden ratio itu emang apa ya? First attempt, percobaan pertama. One hit wonder tuh. Anjing, iya nggak sih? Langsung, maksudnya gini loh, bukan one hit wonder video berikutnya hilang nggak, tapi saat debut lo pertama kali di konten video, langsung banyak orang yang memberikan apresiasi dan juga nah itu yang nyinyiran. Gue tapi tidak, maksud gue ketika gue bikin itu ya, motivasi gue bukan untuk itu viral sebenarnya ya. Jadi setiap video gue tuh sebenarnya bukan motivasi gue untuk viral. Pertama ketika gue bikin si golden ratio itu, ya gue kan punya teman ya, lu, Mas Boy dan semuanya di anak-anak Instagram, saya Instagramers. Sebenarnya tujuan gue adalah gue bikin video ini supaya minimal orang yang temenan sama gue di Instagram bisa punya konten yang oke. Ibaratnya menurut gue ya. Jadi gue cuman sebenarnya pengen cerita doang, gue cuma pengen ngasih tahu, ini fotografi tuh ada golden ratio loh. Kalau lu lihat foto yang bagus, mungkin itu bisa di matematis, di matematika kan. Tapi gue nggak bilang semua foto bagus harus matematik ya. Gue nggak bilang kayak gitu. Itu bukan poin gue. Tapi poin gue sesuatu yang indah kalau lu pelajari pasti ada polanya. Itu poin gue. Jadi bukan berarti kalau lu mau bikin sesuatu yang indah harus golden ratio, enggak. Sama halnya kayak lo mendapatkan goals lo juga harus ada polanya lah ibaratnya kayak gitu kan. Tuh. Nah, setelah di upload rame kan. Dan itu banyak banget yang nge-stories ya. Iya, satu itu ternyata banyak yang nge-share, banyak yang ini. Padahal gue tadinya tujuannya nggak itu. Tujuannya bener-bener ya sama kayak gue upload Insta Stories deh. Kalau lu upload Insta Stories apa sih? Ya cuma sekedar sharing doang. Sharing aja kan ke temen lu kan. Gue tadinya mau gitu kok. Cuman gue sadar bahwa kayaknya emang ngejelasin golden ratio tuh nggak sebentar. Akan lebih seru kalau bikin video. Dan itu bener-bener buat ngisi waktu luang. Dan itu lo bikinnya berapa lama ya? Nah, itu lumayan lama. Yang golden ratio itu 2 hari gue bikin. 2 hari? Sehari ya 3-4 jam lah. Dan itu... Karena itu ngepasin ininya kan, visual-visualnya. Dan dia bikin 2 hari, videonya nggak sampai 15 menit ya? Enggak, cuman kan? Golden ratio itu cuma 6 menit. Cuma 6 menit. Tapi kalau lu tanya video yang paling effort yang gue bikin itu ya? Bukan. Bukan? Yang paling effort tuh yang nggak sengaja.
Oh, jadi kalau misalnya buat Gitu. yang belum follow Noel nih, ada @rustijono, lu Ya. lihat dari IGTV-nya. Ya Itu seru ada sih. video nggak sengaja itu yang lumayan effort karena itu kan sarkas ya. Iya sih. Tapi sarkas yang ilmiah, which is ya ada salahnya sebenarnya di situ. Kalau orang yang benar-benar ngerti matematika, ketika gue jelasin ada fungsi itu, emang iya kalau lu cari fungsi itu akan beririsan, Iya. tapi motivasi gue kayak probabilitas dan segala macam tuh sebenarnya bisa digali lebih jauh. Oh, Dan sengaja karena itu sebenarnya adalah kalau lu anak ilmiah banget ngelihat konten itu pasti lu tahu kalau itu sebenarnya dark banget. oh gitu. Iya, itu sebenarnya dark jokes banget. Oh. Tapi mungkin orang lihatnya kan seru kan kayak, Nah ini maksudnya sebenarnya itu untuk segmented konten tapi Bener. bisa diterima banyak orang. Iya, kadang gue di Twitter gitu juga kan, jokes mathematics. Menurut gue tuh udah segmented Iya. banget dan gue nggak pusing ya, ada yang nggak ngerti ya udah. Ya udah. Tapi kadang rame gitu, jadi kayak. Karena seru sih Al, maksudnya di saat orang lain berusaha bikin konten secantik mungkin, nge-crafting foto, video apa segala macam, lu datang dengan rumus matematika. Nah itu. Yang dimana matematika setiap orang pasti pernah mengalami belajar. Betul. Orang pernah belajar kan. Dan kalau sebenarnya ketika gue bikin itu ya, gue tuh jadi lu jangan melihat kalau gue pinter banget matematikanya, nggak juga. Gue tuh masih belajar gitu dan makanya beberapa kayak di nggak sengaja itu kan gue ngasih kredit ke beberapa teman-teman gue kan karena gue mungkin punya konsepnya di kepala gue tapi gue harus validate ini secara matematika murni bener nggak yang gitu-gitu. Nah itu ada kayak konfirmasi dari orang lain ya, juga lah ya. Belum pernah ketemu sih kalau Berry kayaknya. Tapi gue pernah ngobrol sama dia di Instagram lah. Jadi Noel ini bikin juga nih sama teman-temannya invitation CFD waktu itu. Ya, invitation CFD. Itu ngehe sih. Invitation ini pakai rumus matematik Itu, untuk nentuin jam. Jadi lu untuk tahu jamnya harus ngerjain integral, Ya, double integral. Dan gue sangat malas jadi gue nanya sama lo. Jawabannya berapa? Itu sama motivasinya karena kan acara alumni. Iya. Ya gue tujuannya komunikasi alumni aja. Dan itu lo sempat di Tribun ya? Tribun, bener. Tribun kan? Tribun. Sampai orang Tribun nelpon kan, Mas ini motivasi bikinnya apa? Ya bikin aja. Iya. Nggak, karena kalau menurut gue di saat pandemi lu sadar gak sih setiap hari kita di media dicekokin berita tentang kematian, berita Ya, tentang betul. terpapar apa segala macam. Orang udah capek, El. Bener. Dan lu masuk dengan sesuatu yang unik, yang lucu. Kayak halnya orang main TikTok yang dulu mungkin joget-joget apa segala macam, sekarang ada nama-nama fuckboy apa segala macam. Ya. Itu kan menurut gua pribadi lumayan, oh nih ngehe nih. Ya, kayak gitu. Betul. Cuman bedanya lu masuknya dengan unsur ilmiah matematika. Makanya kayak pas Golden Ratio kan kayak sampai Maisel Rossi Iya, kan banyak lah teman-teman kita yang komen. Gue nggak expect karena kalau lu lihat videonya Maisel Rossi yang tentang kebodohan itu kan, yang kebodohan COVID, Iya. menurut gue tuh keren banget gitu. Dia doodling gitu ya. Iya, itu kan wah parah. Itu gue belum sampai di level itu juga bahkan kan. Cuman untuk kemudian ada apresiasi ya menurut gue Itu bonus ya. kalau misalnya ada orang yang melihat kayak wah ini kontennya masih begini-begini, masih ada yang perlu diperbaiki, Iya. gue sama sekali nggak tersinggung sebenarnya. Iya, Maksud gue justru memang kalau lo mau bikin progres nggak harus first stepnya langsung perfect Iya, secara konten bener. Ibaratnya butuh proses. Bahkan waktu gue bikin nggak sengaja itu sebenarnya gue expect. Jadi sempat ada di Twitter rame ngebahas si air keras. Oke. Ya kan air keras tuh sampai dibilang kan ini kita nggak apa-apa lah ya. Iya lah, nggak apa-apa lah. Air keras tuh yang dipakai buat nyirem katanya kan apa sih kekentalannya nggak sekental itu lah, Kandungannya lah, kandungannya. Nah gue sebenarnya ketika bikin konten nggak sengaja tuh kan gue pakai fisika, kimia dan matematika. Gue berharap ada yang nyinyirin dan bikin konten tandingannya. Maksud gue kalau emang menurut lo sempat ada yang bahas merkuri itu bukan air keras atau merkuri itu bukan korosif, tidak bersifat korosif. Ya udah, lu bikin kontennya. Justru gue expect itu. Kalau lu mau bilang gue salah, lu bikin lah. Ibaratnya, supaya orang lebih pintar dan orang lebih bisa mengkritisi. Ibaratnya nggak sekedar judging, tapi ada pembuktiannya kan. Betul. Atau lu bikin versi lu. Nah, itu gue lebih appreciate. Meskipun kalau lu mengkritik gue, kayak di Instagram tuh ada juga yang sempat ngekritik model matematis kan. Dia bilang, itu anak SMA. Tapi gue justru salut banget. Gue sampai DM dia. Gue bilang kalau menurut gue lu keren karena lu udah nyambungin sama apa yang lu tahu gitu. Meskipun secara teori mungkin masih bisa dipertanyakan atau dipelajari lebih jauh ya. Tapi dengan lu udah mengkaitkan itu dengan apa yang lu tahu, dia bilang probabilitas kuantum segala macam kan. Ya menurut gue udah oke. Tapi mungkin kalau misalnya lu bilang kenapa nggak bikin tandingannya karena mungkin orang malas effort lebih. Nah, itu yang menurut gue orang-orang mungkin sebagai netizen gitu ya. Lalu jangan lihat malesnya sih, apa ya? Ya mungkin
ya males juga nggak salah sih. Kalau lu males ya udah. Cuman kalau lu emang pengen, gue tuh sebenarnya sangat suka kan dikritik dan ada orang yang ngasih tahu yang benar gitu. Sebenarnya sangat suka, tapi gue kan butuh contoh. Iya. Nah, lu mikir gitu aja. Jadi gue kadang kalau suka, misal gue ngekritik orang gitu, gue harus punya contoh yang menurut gue lebih oke mewakili gue gitu loh. Jadi nggak sekedar numpahin kritikan doang. Jadi ketika orang, misal gue mengkritik nih, orang bisa lihat ini contohnya menurut gue. Jadi orang-orang yang setuju sama gue jadi punya, oh iya, dan dia bisa bedain jadinya. Jadi lebih jelas gitu. Enggak, kita tuh kan kadang debat tuh terlalu konseptual ya. Meskipun itu nggak salah. Ya lu debat konsep juga oke, tapi akan lebih baik menurut gua kalau ada konkretnya ya. Dan biasanya kalau misalnya yang konkret itu udah ada pembuktiannya tuh lebih keren ya. Maksudnya nggak sekedar oh ini menurut gua kayak gini, tapi belum tentu menurut orang lain benar. Nah, itu. Meskipun perbedaan pendapat tuh wajar banget terjadi. Wajar. Satu lagi menurut gua kalau lu beda pendapat ya tapi jangan musuhan sih. Gua nggak suka banget. Nah, itu dia maksudnya yang gua respect adalah ketika kita juga sering banget beda pendapat bikin konten apa, ya udah cuma ibaratnya profesionalnya aja kerja teman-teman udah gitu. Karena beda pendapat tuh wajar. Iya, dan ya masa pendapat gua sama pendapat lu sama terus. Soalnya kalau misalnya pendapatnya kayak sama gitu ya nanti ya udah kayak lu nggak seru cuy. Iya benar-benar, dan nggak ada crossing edukasi satu sama lain. Makanya. Nah, ini kan kalau misalnya Noel nih sempat bikin video-video apa segala macam. Nah, itu kan udah gua kan. Sekarang giliran lu berarti. Biar gua yang nanya. Jadi ceritanya apa? Kayak, lu selama pandemi ngapain? Gua WFH terus. Kan udah jadi produknya. Terus oh, tapi itu bikinnya sebelum pandemi. Bikinnya kan jauh sebelum pandemi, kan 9 bulan sebelumnya. Kan udah jadi nih produknya Gino kan. Iya, anak gua Gino. Bikin lagi produk lagi atau gimana? Proses ada. Proses ada, tapi jangan dulu deh. Oke. Karena bikin anak mahal ya. Bikinnya sih murah. Bahkan lo enggak cuy, kan lo harus nikah dulu. Ini kan yang halal. Iya. Iya kan, kalau yang enggak halal Iya. Lu bisa di mobil, bisa di hotel. Itu juga effort sih, bayar hotel apa segala macam. Udah, kita jangan masuk deh. Nah, kalau gue akhirnya menemukan sebuah hikmah di balik pandemi ini. Jadi apa tuh? Gue selama hampir 5 bulan ini bisa ngurus anak gue secara langsung, tanpa lewat orang lain, emang gue masih tinggal sama orang tua gue, cuman gue bisa megang sepenuhnya 24 jam nonstop ngelihat perkembangannya. Emang lu selama ini orang lain yang ngurusin? Iya kan, misalnya kayak gue ngantor, Syara ngantor. Waktu itu Syara masih cuti, gue ngantor. Yang ngurusin emang Syara, istri gue. Tapi kan gue nggak bisa lihat momen dia ngeluarin kata pertama atau enggak sesimpel. Kata pertamanya apa? Hey. Bukan ayah ibu. Bukan papa mama. Hey. Dia manggil. Udah gitu momen dimana dia bisa tongkrong sendiri, terus protes kalau mainannya diambil, kayak gitu-gitunya loh. Nah kayak gitu. Jadi emang sih pertama capek, ya pastilah lu tidur nggak jelas waktunya. Gue setiap jam 3 pagi, jam 4 pagi kebangun, tapi yang ngurusin istri gue sih tetap. Lu part kebangunin doang? Gue cuma kebangun, bangunin share, tolong dong. Nah itu sih kayak gitu-gitu menurut gue momen berharga yang. Iya, ini kita beda banget ya, maksud gue ya, karena lu udah punya keluarga. Nah ini bedanya nih, Noel masih single, masih enak, bukan ya gue berkeluarga juga masih enak. Wah, share gue berkeluarga juga enak gitu, cuman maksudnya dia masih bisa melakukan hal yang sekarang kalau misalnya di gue udah nggak bisa dilakuin. Ya udah beda lah. Prioritasnya beda, gitu. Jadi kalau datang Mas Boy, wah lebih parah lagi. Iya. Lebih beda lagi dia. Lagi, karena kita juga akan ada. Karena dia kan anaknya kalau nggak salah udah masuk UI kan. Wah. Kita S2 lagi. Mas Boy udah pasti udah beda lagi. Panutan segala orang nih. Nah tapi di antara kita berdua ternyata banyak nih di sosial media yang gue lihat tiba-tiba muncul skill-skill baru nih. Contohnya? Masak. Oh iya, masak. Ya misalnya sekarang kan. Gue juga masak. Oh ya, tapi gue udah lama. Lu udah lama. Maksudnya kan masak iya. Biasanya orang pakai GoFood, GrabFood, tapi giliran ada pandemi ada ketakutan tersendiri, takutnya terpapar virus atau apa. Padahal kan biasanya orang-orang paling apa sih? Paling mesen makanannya Chef Arnold. Iya kan? Atau Chef Juna. Iya, terus habis itu sekarang malah masak sendiri. Masak sendiri terus udah gitu yang gue appreciate adalah mereka selain masak, mereka juga menjual itu untuk menyambung hidup. Untuk menyambung hidup. Sedih ya kan? Tapi maksud gue gini loh, kalau kalian follow Boy lagi gitu ya di Instagram, ada kali sehari 3 tenan yang dia promosiin. Iya, itu dari teman-teman semua dan gue kenal semua. Jadi yang biasanya dia fotografer,
ternyata dia sekarang terjun ke dunia kuliner karena di foto sekarang udah susah kan, maksudnya nggak boleh ketemu. Ya mungkin sekarang karena new normal udah lumayan renggang. Betul. Udah gitu videographer, terus IO. Nah itu teman-temanku tuh mostly pada masak. Sesimpel nasi goreng, terus gorengan. Nasi goreng. Nasi goreng dijualin. Jangan temen lu Intel cuy. Yang Lu cobain dulu nasi gorengnya enak nggak? iya Kalau nggak enak Intel. jangan fix. dipasangin GPS ya di tempat makannya. Parah cuy. Itu terus habis selain masak terus ini virtual fotografi, Virtual photoshoot ya. virtual photoshoot. Iya. Itu sih Tapi lu nggak belajar masak tadi? gue enggak Lu nggak? Karena masakin Sierra lo ya. masakin Sierra dan gue semenjak pandemi jadi catering. Gaya loh. Catering rumahan. Dulu, jadi lu pesan makanan. Pesan makanan, jadi setiap hari Wow. dikirim. Jadi lu emang lu sekarang bukan di level menyambung hidup ya. Anjir lu pamer anjir ini. Sialan. Enggak, maksud gue kan gue puji Tuhan ya alhamdulillahnya gue dan Sebut Sierra. puji Tuhan dulu loh. Gue nanti alhamdulillah. Gue dan Sierra tuh kantornya masih aman, masih bisa Iya, iya. gajian tetap. Iyalah Metro, masa Habis itu Metro nggak mungkin lah. Yang punya Surya Paloh. nah, habis itu kita keuangan masih stabil, terus takut keluar rumah jadi beli. Emang ganja masih dibeli yo? Goblok. Katanya lu keuangan lu stabil. Emang masih transaksi Wah, ganja? ini ribet nih ngeditnya. Gitu lah pokoknya daun singkong. Sumur Gue bercanda, apa sayur singkong. Nanti ditonton polisi mati. Iya, ntar tiba-tiba gue digerebek. Rumahnya Cahyo di Depok ya? Dijelasin lagi ngepet. Habis itu juga banyak yang bikin video-video tutorial ya. Tadi dulu yang tadi virtual Apa nih? photoshoot. Oh iya, virtual photoshoot. Jadi Gue lihat, gue pengen coba tapi males. dan selain virtual photoshoot ada ini yang si temen lo si Leon yang di Australia yang hunting virtual. hunting virtual. Jadi biasa kan kalau anak Instagram tuh hunting foto ke kota tua kemana, ini hunting virtual. Jadi misalnya teman kita di Australia dia yang jalan-jalan, kita yang di Indonesia cuma record terus di screenshot gitu. Oh gitu? Iya cuy, Di screenshot? di screenshot itu. Jadi yang effort sebenarnya yang di luar negeri. Iya, yang effort Leon dong ya. Yang effort teman kita di luar negeri, yang di Indonesia tinggal screenshot doang. Nah, oke. Gitu. Habis itu Bikin video tadi gue. bikin video udah. Nah, beres-beres rumah nih. Karena yang gue lihat nih menurut pengamatan gue selama pandemi kan di rumah doang. Itu biasanya suka gatel tuh cuma ngegeser kursi atau nggak nambahin wallpaper dinding apa segala macam. Oh, ini yang ini ya, dekor estetik. Home decor. Kalau misalnya di YouTube tuh Shopee Haul. Lu cek deh. Itu jadi ngedekor kayak reposisi peralatan yang ada di kamar gitu-gitu. Gue juga ngelakuin sama Syara. Cuma geser-geser dikit. Tapi itu ada kepuasan tersendiri loh. Itu udah pasti nggak relevan ke gua sih. Ya karena Lu datang tadi kayak berantakan gitu kan. gue datang nyapu loh anjir. Iya, nih rumah gua berantakan parah sih memang. Ya makanya nih butuh seseorang kayaknya. Eh, Tapi nanti gue di demo lagi. Lu diserang kemarin. Gua upload di stories mati lu diserang sama follower. Gak maksudnya butuh orang asisten rumah tangga gitu loh. Nanti gue diserang lagi kayak waktu itu. Jadi Cahyo nih gue ceritain gini. Boleh ceritain nih. Jadi waktu itu Cahyo ke rumah gua. Udah lama ya? Udah lama Tahun banget. lalu gitu ya? Iya, terus Cahyo ngupload, ini rumah berantakan banget. Emang udah butuh istri lu gitu kan. Iya. Terus gua upload, lu upload di stories lu. Gue upload di stories, lu Gua di-upload. repost. Gua pas abis gua repost, udah rame dah tuh teman-teman gua reply di ini. Itu siapa tuh yang ngomong apa? Kalau nggak salah kan follower gua waktu itu kan teman-teman gua di Instagram berapa? 2.000 ya. Waktu itu yang reply 5.000 cuy. Serius lu? Iya. Siapa sih nih? Cahyo anjing. 5.000 yang reply. Jadi waktu itu gue Jadi salah. pada dibilang ini apa sih emang istri cuma buat beres-beres Iya, doang? jadi nah, gue langsung dong, enggak, itu kan temen gue bukan, gue enggak lah. langsung cuci tangan dia. Loh, iya, Tapi emang bukan lo gitu. Gue cuci tangan kan WHO suruh cuci tangan. Iya. Pemerintah bilang cuci tangan kan, Iya. gue cuci tangan lah. Tapi ya emang di pikiran gue gak begitu ya. Menurut gue istri tuh ya istri. Iya, bukan untuk yang disuruh-suruh. Iya. Dan ini kayak klarifikasi nggak? Tinggal ditunggu Om Deddy Corbuzier aja nih. 3, 2, 1. Nah gitu, jadi banyak lah hal-hal yang dikerjain sama teman-teman kita selama pandemi sih. Tadi dulu deh, yang beres-beres rumah tadi tuh goalnya apa? Goalnya cuma gini, jadi lebih bersih. Karena tiap hari kan gue bosen ngelihatnya gitu-gitu doang. Oh, karena Tempatnya. kebosanan. Jadi kayak misalnya
meja di situ-situ doang karena gue kerja tiap hari di situ apa segala macam, gue butuh pemandangan baru. Ya udahlah kayak gue beli gantungan rak atau apa gitu-gitu doang. Sesimpel cuma naruh stiker tempat kerja apa segala macam, itu menurut gue kayak sesuatu yang baru sih biar nggak stres cuy. Karena lu masih keluar rumah juga kan, lu waktu itu sempat bantuin teman-teman FK gitu-gitu kan. Jadi volunteer. Nah, kalau terus gua bagi-bagi makanan. Gue benar-benar di rumah. Iya sih. Nah, lu bagi-bagi makanan sama lu sendiri atau? Enggak, gue waktu itu sama Selin, sama Yosua, sama teman-teman ada gua. beberapa teman lu yang di Manado. Cuman bertiga lah, berempat sama pacar Selin. Dan itu momennya pas lagi itu pas lagi Ramadan. Jadi sahur kan? Gue bagi-bagi pas sahur. Iya gitu. Jadi banyak lah hal-hal yang bisa dilakukan, tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan sih. Tapi kalau gue justru kalau rumah gue nggak berantakan, gue nggak bisa mikir soalnya. Kenapa rumah gue nggak tahu. Kalau rapi tuh nggak bisa mikir gue. Aneh anjir. Nah, gue tuh kalau bersih rumah bisa bersih banget yo. Ya kenapa nggak lu bersihin? Nanti gue nggak tega ngotorinnya. Kalau gue nggak tega ngotorinnya, gue nggak bisa mikir. Oh. Gitu. Gue kemarin soalnya. Pantas lu nggak mau pacaran ya? Lu nggak tega menyakitinya ya? Nah itu juga salah satu alasan gue. Jadi daripada gue menyakiti anak orang. Iya. Mendingan gue membatasi diri gue untuk tidak berkomitmen dengan siapapun. Dan nanti Noel sistem reproduksinya membelah diri. Nanti gue adopsi aja anak. Wah gila sih. Lu western banget sih. Lu western banget asli. Enggak, gue nggak mikirin itu lah. Nggak tahu lah, udah gue itu ntar. Gitu, nah ini buat temen-temen nih, kalau misalnya sekarang lagi new normal. Dan banyak banget orang yang udah merasa jenuh di rumah, akhirnya keluar rumah. Nah ini kita mau mencoba ngasih pandangan, jangan lupa protokol kesehatannya diperketat sih. Karena betul. Karena gini loh, kalau gue pribadi, gue yakin gue dan Noel sangat menjaga gitu. Tapi kita nggak tahu orang lain kan. Kita sekarang nggak pakai masker memang, tapi kan ya ini kita rekaman video ya. Dan juga tadi pas sebelum gue masuk, gue pakai hand sanitizer, cuci tangan, cuci kaki, semuanya lah kita bersih, bahkan rumahnya pun sempat gue bersihin. Betul. Tapi bukan berarti ini sebagai excuse mereka berdua aja nggak pakai masker atau apa. Tapi justru keluar rumah tuh penting banget. Tadi aja gue kesini pakai masker, pakai face shield, begitu pas mau nge-take aja gue lepas gitu sih. Disiplin protokol kesehatan karena ada juga orang yang COVID tanpa gejala. Itu sih yang lebih berbahaya. Itu banyak banget. Oke lah, ntar kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa nih yang dengerin di Spotify, nonton juga di YouTube, subscribe channel kita, subscribe. Kalau bisa dislike juga. Dislike abis itu. Kami butuh dislike kalian. Karena kita udah sering banget di like gitu. Kalau like udah di Instagram kan bisa. Di Instagram bisa. Kalau di YouTube coba. Di YouTube nggak bisa. Bisa. Di YouTube bisa dislike. Bisa dislike. Di Instagram. Jadi kalau kalian mau like Instagram. Baru kalau di YouTube dislike, tolong dislike aja. Iya. Dislike, jangan like, dislike. Iya. Karena itu doang fitur yang bisa di YouTube. Bisa di YouTube. Di Twitter nggak bisa, di Instagram nggak bisa. Kalau misalnya subscribe kan di Instagram bisa follow. Betul. Ya kan, unsubscribe di Instagram juga bisa unfollow, blog juga bisa. Kita butuh dislike nih. Ya, karena kita nggak pernah merasakan dislike di Instagram. Dislike tolong. Kalau bisa sampai 1 juta dislike.